komunikasi presiden, salah satu tugas besarnya adalah bagaimana memastikan program Prabowo itu betul-betul bisa diseminasikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Artinya program apalagi strategis itu harus pasti harus dijalankan untuk kepentingan publik. Pemerintahan kami tidak akan korup. Artinya insya Allah Pak Prabowo ke depan ingin memastikan perjalanan pemerintahan ini dengan memberantas korupsi. Amin. Sekarang coba lihat teman-teman, berapa pelaku judi online yang ditangkap. Nanti lihat aja ke depan, siapapun yang korupsi, siapapun yang mengambil uang negara, ya suka tidak suka akan berhadapan dengan hukum. Pak Prabowo komitmen dalam hal itu. Ingin memberantas penyelundupan. Mohon maaf sekali lagi, saya harus keras mengatakan bahwa kami akan keras memberantas ini. Pak Prabowo mengatakan bahwa ilegal itu akan dicari dan akan diproses secara hukum. Bahkan tadi kalau kita bicara ekonomi, ada yang misalkan sawit yang biasanya 1 juta sawit yang legalnya tahu-tahu ilegalnya banyak. Ini juga sedang kami urus. Sama juga tambang. Tambang juga yang izinnya itu ada 2 juta hektar misalkan, tahu-tahu 5 juta hektar. Itu juga sedang ditertibkan. Ya, tapi insya Allah teman-teman KNPI semua legal-legal semua lah. Tapi Pak, kami memastikan bahwa tadi pemerintahan Pak Prabowo ingin konsisten bahwa apa yang dilakukan adalah selaras untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Jadi boleh dong silakan yang bisnis-bisnis, yang kaya juga silahkan kaya, tidak dilarang. Pak Ketua Umum juga pengusaha, silahkan berusaha dengan bebas. Tapi dalam konteks di Indonesia jangan mengelabui rakyat, jangan memanipulasi data. Oleh karena itu yang ilegal ini akan dipastikan akan diberantas. Teman-teman, saya boleh mengatakan juga, tadi karena Ketua Umum mengatakan ada makan bergizi gratis, tumbuhan saya ini kurang. Untungnya, mohon maaf saya pekerja keras agak cerdas-cerdas sedikit begitu kan. Nah, bagaimana memastikan Pak Prabowo memberi makan bergizi gratis ini, memastikan anak-anak Indonesia tumbuh cerdas. Jadi tidak mau lagi misalkan kayak saya ditumbuh kecil, kerempeng. Nah, memastikan 2045 anak-anak Indonesia menapaki generasi emas untuk Indonesia emas. Sepakat? Poin saya yang penting lain adalah kami ingin menyampaikan, ini saya ingin sebutkan ya, karena tadi juga saya mengamplifikasi apa yang disampaikan Ketua Umum, bahwa kami punya anggaran 71 triliun untuk makan gratis. Lalu juga ada renovasi sekolah 20 triliun. Lalu juga ada lumbung pangan nasional daerah dan desa 15 triliun. Lalu pengentasan TBC itu juga 8 triliun. Pemeriksaan kesehatan gratis, tadi Ketua Umum sudah sampaikan, itu anggarannya 3,1 triliun bahkan bisa naik. Lalu pembangunan sekolah unggul terintegrasi juga 2 triliun. Ini perlu kami sampaikan. Lalu juga peningkatan kualitas rumah sakit 1,8 triliun. Jadi Pak Prabowo tidak main-main untuk memastikan anggaran APBN itu betul-betul untuk rakyat. Betul-betul untuk semua rakyat Indonesia yang masih katakanlah di bawah garis kemiskinan. Saya pernah ke Melbourne. Saya sambil diskusi ya, sambil cerita. 2015 bagaimana anak Indonesia di sana ada usia 22-23 tahun banyak yang ambil doktor. Di Melbourne Uni, di Monash Uni, saya bilang ini anak-anak Indonesia tapi anaknya pejabat semua. Kami ingin juga ada keadilan bahwa anak-anak yang hari ini tumbuh dalam keluarga yang sederhana itu juga punya kesempatan
kesempatan yang sama untuk bisa studi di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya contoh lahir dari keluarga sederhana, dulu nyari beasiswa juga susah gitu ya. Tapi syukur saya bisa doktor di Universitas Indonesia dan lulus waktu itu termuda, usia 31 tahun. Begitu sulitnya orang-orang seperti kami, orang miskin itu berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Dan Pak Prabowo sudah menganggarkan beasiswa itu. Bahkan kedokteran, teknik itu sudah sesuai dengan janji Pak Prabowo dalam kampanye. Itu juga akan kita beasiswakan ke depan. Jadi tadi ada keadilan bahwa yang selama ini yang mendapatkan beasiswa itu adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu, ke depan kita distribusikan kepada orang-orang yang tidak mampu juga. Sehingga betul-betul ada pemerataan. Nah, kalau makan bergizi gratis ini penerima manfaatnya hingga 2029 82 juta lebih, maka kita akan memastikan anak Indonesia tumbuh subur, tumbuh sehat, kuat, dan memiliki daya kritis yang tinggi sehingga hidup kompetitif. Nah, inilah yang sedang dibangun oleh Pak Prabowo, memastikan walaupun beliau dalam pidatonya selalu dinyinyiri kan, selalu dipandang negatif, tetapi kami bagian daripada pemerintah, kami bagian daripada juru bicara kantor komunikasi Presiden, memastikan apa yang sudah digariskan oleh Pak Presiden kita eksekusi tahap demi tahap. Makanya MBG sudah jalan, renovasi sekolah juga akan jalan, cek kesehatan gratis juga sudah siap, renovasi rumah sakit juga sedang berjalan. Jadi inilah yang membuat kami insya Allah bersama rakyat memastikan program-program janji kampanye Prabowo Gibran itu betul-betul bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Ini berapa lama Pak? Jangan lama-lama juga, nanti Bang Margen Kamis yang pembahasan politik ya. Ya, teman-teman, ada yang menarik yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo dalam konteks pertumbuhan ekonomi juga. Ekonomi ini bagi kami tidak akan tumbuh kalau juga tidak ada pendapatan bagi negara. Maka ya ada investasi, ada misalkan pajak. Teman-teman Mas Ruli dan teman lain menanyakan PPN bagaimana gitu. PPN itu naiknya hanya untuk barang mewah dan hanya 1%. Itu namanya penyesuaian karena mengikuti Undang-Undang Nomor 7 2021 APP. Jadi ketika teman-teman mahasiswa mau demo, ya nggak bisa, nggak ada alasan karena memang semua bahan pokok, lalu juga terkait dengan transportasi umum, pendidikan, kesehatan, yang terkait dengan hajat hidup masyarakat Indonesia tidak naik. Jadi kami harus menjelaskan ini karena di luar sana masih banyak yang mengkritik, yang masih nyinyir kepada kami pastikan ini tidak. Dan barang mewahnya itu kan tidak main-main ya. Kalau di sini punya private jet gitu ya, punya mobil mewah baru kan. Nah, tapi kalau yang sifatnya kebutuhan publik itu tidak ada sama sekali. Oleh karena itu kami perlu jelaskan soal ekonomi ini kita bangun bersama-sama teman-teman. Pak Prabowo itu orang yang peduli terhadap orang-orang yang tidak mampu, orang miskin. Contoh, bagaimana UKM, nelayan dan petani hutannya diputihkan. Jadi ada pemutihan hutan bagi UMKM, petani dan nelayan itu sudah dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan ini mohon izin tidak dilakukan oleh pemerintah-pemerintah yang sebelumnya. Kenapa? Karena kalau petani seperti saya, orang tua saya petani, punya hutang ke perbankan, ketika mau usaha lagi tidak ada, sudah ada blacklist, ada BI checking. Tidak bisa lagi untuk memberikan pinjaman atau mengambil pinjaman. Jadi ketika Pak Prabowo baru dilantik sudah memikirkan itu dan sudah mengeksekusi itu. Bagi kami ini sesuatu yang membanggakan bahwa pemerintah ingin petani, nelayan, UMKM tumbuh bersama-sama. Yang dulu ya kita evaluasi, yang dulu kita perbaiki sehingga memastikan tadi nelayan, petani dan UMKM betul-betul dari awal
bisa katakan tumbuh bersama-sama dalam membangun ekonomi Indonesia. Jadi teman-teman aktivis gak usah khawatir. Kami minta dukungan teman-teman KNPI, OKP, seluruh masyarakat Indonesia agar betul-betul program pemerintah semuanya berjalan dengan baik. Semuanya kami untuk rakyat kok. Nggak ada untuk Pak Prabowo, nggak ada untuk kami itu tidak ada. Jadi kami kerja keras siang malam, pemerintah memastikan program-program itu tidak dikorupsi. Memastikan program-program itu sampai kepada target yang memang sudah ditentukan. Selama ini teman-teman, ada yang mengatakan wah datanya misalkan penerima manfaatnya tidak sesuai. Lalu juga katanya yang mendapatkannya yang kaya juga dapat gitu. Ya hari ini kan kita menyaksikan bagaimana data itu Pak Presiden meminta ke BPS untuk memverifikasi data yang betul-betul. Terakhir saya ingin sampaikan, saya nggak lama-lama nanti ada Bang Margiroto ya. Tentu sebagai akademisi akan melihat dan menilai tadi soal pilkada kata ketum, lalu juga soal bagaimana pemerintahan Pak Prabowo Gibran ke depan. Kami hanya ingin memastikan bahwa Pak Prabowo Gibran ingin berjuang bersama-sama rakyat dan memastikan apa yang menjadi janji kampanye Prabowo Gibran betul-betul bisa dirasakan dan betul-betul bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.